Hakikat derita adalah kemiskinan, saudara. Ya, terus orang menderita itu dia mengalami kemiskinan. Oh enggak, dia si A atau si X itu uangnya banyak di bank. Bukan hanya satu bank, barangkali 12 bank. Ya, saudara. Tidak, dia walaupun uangnya banyak, tetapi saya sudah bilang ada 8 kemiskinan di depan. Uang itu hanya 9, paling akhir. Ya, saudara. Mungkin saudara bertanya dari mana teori ini? Dari pengalaman dan dari Roh Kudus yang memberitahu kepada saya. Saya tidak menyontek, saya tidak men-searching dari internet, tidak. Itu dari pengalaman saya melayani Tuhan. 52 tahun lebih, saudara. Saya menyimpulkan semalam pagi dini hari tadi. Oh, ternyata ada 9. Baru yang terakhir itu uang. Baru namanya kemiskinan. 8 itu juga kemiskinan. Saudara. Itu sebab hakikat dari derita memperbaiki kita punya 9 keadaan. Bukan sekedar kita harus bertobat. Kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus kasih korban dan mengembalikan persepuluhan barangkali. Saudara, tetapi ada 9 hal yang harus direparasi. Harus direhabilitasi. Harus diralat. Harus diperbaiki dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Supaya kita hilang daripada semua akibat, daripada 9 virus yang dahsyat ini. Saudara, mari kita tengok yang pertama. Saudara, saya sudah sebut tadi miskin uang itu hal sepele. Sebab itu pasti bisa didapat. Kalau saya tidak punya uang, asal saya rendah hati, saya mau kerja, saya nggak males, saya mesti dapat uang hari itu juga. Untuk beli beras, untuk kasih uang jajan anak saya. Asal saya rendah hati dan tidak malas. Saudara, itu sebab beberapa sekolah unggulan, SMA unggulan di Indonesia. Indonesia menyontek di luar negeri sudah lama. Sudah puluhan tahun. Mengutus murid-murid mereka yang mau masuk dalam ujian, dites kejiwaan mereka, dites tekad mereka. Mereka 3 hari atau 4 hari atau 5 hari, mereka tidak boleh bawa handphone dan mereka disebar, mereka jalan kaki, tidak boleh bawa uang. Lantas makannya gimana? Nah ini, mereka makan harus bekerja. Jadi mereka harus masuk satu rumah barangkali atau satu toko, dan mereka memberitahu bahwa mereka diutus oleh sekolah mereka untuk melatih kejiwaan mereka dan melatih tekad mereka untuk bisa makan. Ya, saudara, betul-betul tidak boleh bawa uang, tidak boleh bawa handphone. 4-5 hari. Saudara, dan mereka merendahkan diri, "Ibu, apakah ada pekerjaan yang saya boleh kerjakan?" Kaget si ibu, "Loh, kamu anak, kelihatannya bajunya bagus, baik-baik, gemuk, kenapa kok malah mencari pekerjaan?" Ya, kami diutus oleh sekolah untuk supaya kami belajar cari uang, belajar merendahkan diri, apa saja kami kerjakan, disuruh apa saja, asal tolong saya dikasih makan. Coba, barangkali anak orang kaya gak peduli, sekolah bilang kamu harus miskin, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa saya tulis miskin uang pasti bisa dapat uang, asal saudara dan saya rendah hati. Mau kerja, pasti orang jatuh hati. Kasih uang lah, kasih makan lah, kasih pakaian dan lain sebagainya. Tetapi kalau miskin 8 hal ini, saudara, itu berat sekali. Ada 9 kemiskinan, 1 miskin tekad. Saudara, kita berdoa minta diberkati oleh Tuhan, tapi kita tidak punya tekad untuk bekerja. Kita tidak punya semangat untuk bangkit. Kita berharap apa doa kita? Tolong famili saya, tolong adik saya, tergerak hatinya menolong kepada saya. Tolong tetangga, tolong kolega yang dulu kami belajar bersama atau studi bersama. Nggak ada tekad sama sekali. Ini miskin, saudara. Saya berharap dalam jemaat ini dan dimanapun saudara mendengar khotbah saya, jangan miskin tekad, disambung inisiatif. Jangan sampai pikiran saudara ini, gara-gara nggak punya uang, terus diikat dengan soal uang, soal duit aja.
Pikirannya cuma gimana aku bisa hidup, gimana aku bisa dapat duit. Tidak ada tekad, tidak ada inisiatif. Saudara, kita harus keluar dari semua kepompong kita, di mana kita terikat dan kita tidak bisa mendapatkan sesuatu dalam hidup kita. Yang ketiga, miskin kasih sayang dan perhatian. Saudara, ini adalah disebabkan orang lain, saudara. Tetapi saya memberitahu, Yesus berfirman, apa yang kamu ingin orang perbuat kepada kamu, lanjutkan. Perbuatlah lebih dulu kepada orang tersebut. Amin. Jadi saya bicara suami dan istri. Suami selalu memendam dalam hatinya, istriku ini malas, cerewet, buang uang, ya, tidak mau kerja. Saudara, itu dosa. Harusnya si suami melakukan lebih dulu, aku mau kerja, aku mau menunjukkan pada istriku. Saudara, demikian juga sebaliknya, istri tidak boleh bilang, suamiku ini aku kecewa sekali menikah sama dia. Dia tidak berproduktif, dia tidak ada produksi apapun. Dia tidak menghasilkan. Saudara, ini orang yang miskin kasih sayang dan perhatian. Coba diperiksa dalam hidup berkeluarga. Saudara bukan hanya hidup satu rumah. Saudara, tetapi saudara harus memberikan kasih sayang karena banyak orang yang miskin di bidang ini. Miskin perhatian. Pokoknya aku pulang dari kerja, ada gajian, aku kasih sama kamu, kamu yang mengelola semuanya. Kalau sampai nggak beres, aku mau marah. Saudara, ini orang-orang yang miskin. Jadi jangan punya pikiran miskin itu adalah uang saja. Saudara. Selanjutnya, kata-kata penghiburan. Saudara, apakah di rumah tidak ada kata-kata penghiburan buat anak kita yang bodoh karena memang IQ-nya rendah barangkali. Tidak ada kata-kata penghiburan ketika suami atau istri sedang sakit atau orang tua sedang sakit. Tidak ada kata-kata penghiburan. Saudara, sifat empatik tidak ada, miskin empatik. Aku sendiri kayak gini kok, aku mesti menolong pada orang, aku mau jatuh kasihan sama orang, gimana caranya? Aku sendiri butuh supaya orang empatik sama aku. Nih lihat, ini orang miskin. Saudara. Kemudian senyum. Seperti sekarang saya melihat saudara, semua kayak. Ya, kalau saudara melihat begitu, melihat saya kayak begitu gimana? Keren banget. Ya. Coba sekarang saudara memberi senyum pada samping saudara. 1, 2. Beri senyum. Kalau sendirian gak apa-apa, tersenyum sendiri. Tapi jangan terus-terusan. Ya. Nah, sekarang saudara lebih baik kelihatannya. Ya, lebih bagus, lebih cakep, lebih cantik. Kenapa? Karena saudara bisa memberi senyum. Ya saudara. Coba sekali lagi. 1, 2. Saudara. Nah, jadi saudara memberikan dampak. Jangan miskin senyum. Selalu. Harus penuh dengan senyum. Ya, saudara melihat anak saya Jonathan tadi memimpin. Nyanyi pun dia tersenyum coba. Dan gak false. Ya, saudara. Tapi gimana kalau saya dan saudara di rumah bagaimana? Ya saya mohon, kiranya harus jangan miskin. Ya, tekad, inisiatif, kasih sayang, perhatian, kata-kata penghiburan, sifat empatik, senyum. Dan yang ke-8, sifat memberi. Orang yang tidak punya sifat memberi, miskin. Berapapun harta bendanya, dia orang miskin di hadapan Tuhan. Itu sebab sifat memberi ini akan memberikan sesuatu impact, dampak kepada unsur ke-9. Apa unsur ke-9? Uang. Nanti kita belajar dari Alkitab. Ya. Jadi kalau saudara itu ingin kaya, itu artinya saudara akan keluar dari penderitaan. Tetapi kalau saudara miskin dalam 9 hal ini, saudara-saudara memang hidup menderita. Berapa banyak kali saya menerima telepon ataupun WhatsApp atau SMS
atau kedatangan orang yang saya tidak kenal, saudara, dan minta penyelesaian, saudara, bilang istrinya atau suaminya kayak begini, anaknya kayak begitu, orang tuanya seperti itu, saudara, pegawainya seperti ini, kongsinya seperti itu. Saudara, miskin, ini orang miskin walaupun dia orang kaya. Saudara, di mata Tuhan tidak ada harga setengah sen. Tahu setengah sen? Tidak ada harga sama sekali. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, derita itu adalah identik dengan kemiskinan-kemiskinan yang saya tuliskan ini. Ini teori saya. Dan ini ada sesuatu yang realitas di dalam masyarakat. Di dalam kehidupan gereja, jemaat Tuhan. Baru yang ke-9 itu uang. Saudara, saya sudah bilang, kalau tidak ada uang, kerja dong. Jangan malas. Rendahkan dirimu, gak usah sombong. Hari itu juga kau pasti dapat duit. Jadi itu no problem mengenai soal miskin uang itu. Sekarang problemnya dalam 8 hal yang lain. Yang saya dan saudara harus sadar. Ya memang aku orangnya egois banget. Nah miskin. Aku gak suka memberi. Aku sulit jatuh hati kepada orang. Jatuh iba kepada orang aku sulit. Saudara, ini kalau ada uang. Ini uang ya. Koin ya. Langsung diambil. Langsung dimakan. Ya ini kok pas ada uang jatuh. Kantongnya bolong barangkali. Para kekasih, jadi saudara mesti tahu, ya itu sebab ya atasi 9 unsur jelek kita orang. Kita cuma memikirkan yang ke-9, 8 kita biarin. Tuhan berkata permintaan doamu permintaan egois. Aku tidak bisa kasih orang yang egois. Aku tidak bisa jawab. Adakah ganjalan, adakah hambatan? Tidak ada breakthrough, tidak ada terobosan pada doa saudara. Coba diperiksa 8. Catat kalau saudara bisa catat. Atau saudara foto slide ini. Saudara harus mawas diri. Tuhan, hamba tahu sekarang kenapa hamba lama tidak dijawab. Kemungkinan engkau tidak mau jawab. Tuhan bilang benar, aku gak mau jawab. Itu sebab para kekasih, mari. Kita harus kaya, setidaknya kita punya kecukupan. Katakan saya harus cukup. Jari saudara ikuti saya. Di bidang tekad. Inisiatif. Hehehe yang punya jari. Ya, yang tidak punya nggak usah. Ya. Saya harus cukup. Di bidang tekad. Inisiatif. Kasih sayang. Perhatian. Kata-kata penghiburan. Sifat empatik, senyum, sifat memberi, dan uang. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab anak-anak Tuhan, jangan kita terpuruk terus. Tuhan sudah mau datang. Saya dan saudara tidak bisa menikmati pemberian Tuhan. Sepertinya Tuhan dengan kuasa firman-Nya bicara di tengah hutan, di samudera luas. Tidak ada yang merespons, tidak ada yang mendapatkan hasil, tidak ada yang mendapatkan berkat daripada firman itu. Wah, Tuhan bilang, di daerah ini aku tidak bisa bikin apa-apa. Ya saudara, satu kali Tuhan Yesus menangis. Ketika sebelum masuk kota Korasin, dan dia menangis. Dia berkata, seandainya Sodom dan Gomora bertobat, maka pasti mereka akan diselamatkan. Dan mereka tidak dibakar dalam api dan belerang. Tetapi kota Korasin dan Yerusalem adalah kota-kota yang tidak ada pertobatan. Dan tidak mau berubah. Yesus menangis, nangis benar saudara. Kenapa? Karena dia itu melihat jauh ke dalam. Semua penduduknya sekian ratus ribu pada waktu itu. Kota Yerusalem, kota terbesar di kawasan tersebut. Dan dia menangisi karena mereka tidak bisa menerima pertolongan. Saudara, kiranya kemiskinan-kemiskinan ini, saudara renungkan, ya aku gak boleh miskin nih.
Aku cuma mikir duit aja, kerja aja, usaha aja. Siapa yang bisa bantu aku? Aku tidak mikir 8 yang lain. Saudara, pikirkan. Dan usaha supaya saudara tidak miskin dalam bidang 8 yang lain. Karena kemiskinan saudara di bidang ini membuat saudara terjepit seperti orang ini. Gak bisa keluar. Masih hidup. Lama-lama badannya separuh menjadi mengecil dan busuk. Dan dia mati. Orang kekasih, saya ingin mengajak semua saudara. Kemiskinan membuat derita. Saudara, tidak ada kata-kata penghiburan. Saudara menderita, saudara miskin. 9 akan Tuhan karuniakan. Kalau pagi ini, katakan pagi ini, saya dijamah oleh Roh Kudus. Firman berkembang, bertumbuh, berbuah seumur hidup saya. Amin. Saudara, itu sebab saya mengulangi sekali lagi slide ini. Ada epagelia, katakan epagelia. Prioritas ilahi. Saya yakin semua kita kepingin mendapat prioritas. Ya, saudara, karena saudara, aduh saya miskin, makanya saya nggak bisa. Saya nggak punya kartu yang prioritas ataupun membership di mana saya bisa ini dan itu segala macam seperti mereka. Mereka kok senang ya, mereka bisa happy di dalam lounge itu atau dan sebagainya. Saudara, engkau membutuhkan epagelia karena kita miskin. Dan karena kita miskin, kita menderita. Saudara, jangan saudara tidak tahu sebabnya apa. Saudara, kalau saudara datang ke dokter dan berkata, dokter saya sakit, tolong dikasih obat. Sakitnya ini. Saudara, dokter mau kasih obat, mau kasih resep. Sorry, aku mau periksa lebih dulu. Dalam hati dia, aku kasih obat sembarangan, aku masuk penjara. Kamu mati, aku masuk penjara. Ya saudara, semua harus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan tolong perbaiki. Hamba miskin 9 hal. Tidak main-main Tuhan. Bukan cuma miskin uang. Saudara, 9 hal yang membuat orang menjadi menderita itu sebab ada prioritas ilahi. Katakan, ada prioritas ilahi bagi saya. Di antaranya, dispensasi untuk kelimpahan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, kata epagelia, ya saudara, dalam bahasa Yunani berarti God's art in giving his people. Adalah seninya Allah untuk memberkati umatnya. Untuk memberi kepada umatnya itu dia punya seni. Jadi kalau saya cuma nangis, berseru, angkat 2 tangan. Ya saudara, Tuhan, sorry, aku gak bisa tolong sama kamu. Karena aku adalah Allah, epagelia. Orang yang seturut mauku, sesuai kehendakku saja, aku bisa nolong kepada mereka. Seninya Allah mengaruniai umatnya. Semakin hari kita dekat dengan dia, semakin kita kenal cara dia bekerja. Cara dia sampai jatuh hati dan menolong kepada saudara. Itu sebab dia seringkali berkata, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Seringkali dia ulangi hal itu. Karena memang dia Allah yang penuh dengan seni, epagelia. Saudara, susahkah belajar ini? Sama sekali mudah. Tidak sukar sama sekali. Para kekasih, itu sebab saya akan masuk bersama dengan Anda. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, ini patokannya. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9, saudara. 1, 2. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya.
Amin. Oleh karena apa, saudara? Kemiskinannya. Supaya apa, saudara? Supaya kamu menjadi, tuh lihat, jelas banget. Ya, sangat eksplisit. Tidak ada kata-kata bersayap di sini. Sangat terus terang. Dan saudara harus tahu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu telah menjadi miskin. Supaya apa? Supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Tuh, jawaban kita semua. Kenapa kita masih ragu? Ya, silakan duduk kembali. Itu sebab dalam kalimat yang terakhir, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saya miskin. Dan saya berkata, Tuhan, ternyata ada 9 faktor yang miskin dalam hidup hamba. Please tolonglah. Kalau hamba tidak bisa sembuh dari 9 ini, hamba terus menderita hidupnya. Banyak uang tetapi tidak pernah memberi kata penghiburan. Ada harta benda semua lancar tetapi tidak pernah tersenyum. Tidak ada empati sama sekali. Tidak mempunyai sifat suka memberi. Tuhan tolong hamba. Orangnya kaku sekali. Orangnya antik sekali. Saudara lihat patung atau keramik yang antik bagaimana? Ya, retak semua. Itu hidup saya, itu hidup saudara. Evangelia mengobati kita. Ketika saya dan saudara bertobat dan datang kepadanya, Tuhan, hidup hamba sudah terlanjur lama di dalam derita dan 9 kemiskinan. Tolonglah hamba, selamatkan hamba sebelum mati. Maka dia akan segera menolong kepada saudara. Dia memberi prioritas ilahi. Katakan, Tuhan memberi prioritas ilahi. Prioritas dari Tuhan mengalahkan semua prioritas di dalam dunia. Saudara. Jadi saudara harus yakin untuk keluar dari derita itu mudah. Itu kenapa saya selalu mendesak saudara, mendorong saudara. Supaya saudara banyak menerima firman. Itu bekal saudara untuk mengubah nasib. Termasuk nasib anak keturunan saudara. Tidak ada satu orang tua yang sempurna. Apalagi anak. Itu sebab kalau seorang dia datang kepada Tuhan. Dan dia bertobat. Tuhan memulihkan semuanya. Tuhan meratifikasi semua. Jalan cerita orang. Jalan histori sejarah saya. Diratifikasi. Coret ini ganti. Dengan tangannya dia menulis di bawahnya. Coret yang ini dia ganti. Dia membuat sejarah yang baru. Kepada siapa? Pada orang yang bisa menangkap prioritas ilahi. Saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Kesempatan kita orang dipulihkan itu besar. Kalau mau. Kalau nggak mau, lain soal. Tuhan bilang, please help yourself. Take one for you. Saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, kesempatan diprioritaskan itu ada. Gak usah ngiri sama yang lain. Kenapa Tuhan dia kok enggak? Kenapa saya kok ngalamin demikian? Miskin, derita. Anakku, dekat sama aku. Dengarkan banyak firman. Engkau akan untung. Barang siapa memasang firman seperti kalung cendera mata di lehernya, maka orang ini adalah orang yang akan berhasil, kata surat Amsal. Pasang firman sebagai cincin, sebagai bros cendera mata dari Tuhan dalam hati saudara. Maka saudara akan mudah menaklukkan semua kemiskinan dan derita. Hari-hari saudara yang tersisa, saudara segera menikmati pertolongan, kelimpahan, mujizat, dan jaminan Tuhan dalam hidup saudara. Betapa rindunya hati saya. Berapa kali saya katakan saya berkejaran dengan waktu saya.
Saya ingin melihat saudara diberkati, berhasil, anak keturunan saudara juga. Itu sebab Ibu Gembala sudah pulang lebih dahulu ke sorga. Kenapa saya ditinggal? Karena saya masih harus menyelesaikan tugas ini. Kalau tugas ini sudah selesai, mungkin Ibu Gembala yang tinggal, saya sudah pulang lebih dulu. Itu sebab saya memberitahu pada saudara, terimalah prioritas ilahi. Engkau di atas semua yang lain. Engkau lebih istimewa di mata Tuhan. Hidupmu berharga. Justru pada hari-hari yang engkau tidak tahu, antah berantah, kapan hamba akan masuk dalam kerajaan. Tuhan bilang, enggak penting itu anakku. Kapan itu enggak penting. Tetapi gimana engkau menikmati sisa umur hidupmu. Sebelum engkau aku bawa masuk dalam sorga. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Allah itu punya seni untuk mengaruniai saya. Tidak begitu simple seperti saya berkhotbah. Seperti orang memberikan penjelasan. Berdoa Tuhan akan menjawab. Iya itu betul. Tetapi kalau saudara dan saya tahu gimana cara menjatuhkan hati Allah. Maka saudara pun harus belajar seninya Allah kayak apa. Sampai aku diberi prioritas. Berapa banyak WhatsApp yang masuk di handphone saya berapa puluh kali dalam sehari. Sampai kalau saya mau buka saya ngeri sendiri. Ada begitu banyak. 1-2 biji saya baca. Secara acak saya membuka. Semua soal ekonomi. Soal merosotnya keuangan dunia dan Indonesia. Ada yang berkata, Pastor, saya sudah terlanjur invest begitu besar. Apakah saya harus ganti komoditas, saya harus ganti bisnis? Dan saya jawab, tidak usah. Engkau harus dekat sama Tuhan. Memang sudah zamannya semua susah. Semua susah. Sudah masuk kita ke area zona di mana semua susah. Jadi kalau mau minta mujizat, ya kita harus punya evangelia. Keistimewaan dari Tuhan. Kalau saudara orang istimewa, orang punya prioritas. Saudara, engkau dengan enteng melangkah pada jalan di depanmu. Kalau saya tidak punya prioritas ilahi, saya selalu kepikiran, saya selalu lemes, saya selalu ngelokro. Ada kemungkinan saya menyangkali Tuhan. Itu sebab saudara mesti tahu. Apa yang saya ceritakan ini bukan menakuti saudara. Tapi untuk memberikan saudara satu gairah, satu semangat yang baru. Bahwa engkau harus pilihan Tuhan memberi prioritas. Prioritas dalam hidup saudara. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia.